Kalianlah orang yang paling kaya. Ya, silakan Ustaz. Ali bin Abi Thalib, maka kitalah orang paling kaya. Nah, jadi kita bisa deteksi ini, Bu. Kalau ada yang memiliki dua nikmat ini, berarti dialah orang kaya. Kalau ada orang mengaku kaya tapi tidak ada dua ini pada dirinya, maka dia belum bisa disebut sebagai orang kaya. Apa itu? Yang pertama, ketika dia memiliki banyak kesempatan, waktu yang luang. Walaupun harta banyak, aset banyak, duit banyak, tanah banyak, emas banyak, tapi tidak ada waktu untuk menikmati, saya kira mau kita apa uang itu? Betul? Katanya orang kaya, tapi setiap kita ke rumahnya selalu saja tidak ada di rumah. Pergi pagi, pulang pagi, cari dolar, cari uang. Kenalah kita ayat itu, alhaakumut takasur hatta zurtumul. Artinya, berapa tahun sudah ini majelis Al-Madani? Berapa tahun? Sudah berapa tahun berdiri? Baru saja. Di Makassar itu saya punya majelis talim binaan itu sudah umurnya 37 tahun. Anggotanya rata-rata anak muda. Anak muda tahun 60-an. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan hatta zurtumul maqabir, sampai kalian lupa bahwa kalian akan masuk kubur. Artinya banyak orang yang memiliki harta, tapi hartanya dia tidak bisa nikmati karena kenapa? Tidak dikasih waktu luang. Makanya orang kaya itu bukan orang yang banyak duitnya, tapi ada waktu untuk menikmati hartanya. Ada seorang orang kaya, Bu. Pokoknya kaya raya lah. Apa katanya? Dia bilang, selama saya jadi kaya, saya tidak pernah merasakan apa yang dikatakan kaya. Orang lain saja yang bilang saya kaya, tapi saya tidak pernah merasakan kaya itu. Kenapa? Karena dia sibuk. Selama dia miliki harta, tidak pernah dia tenang di rumahnya. Selalu ada undangan keluar, diajaklah ngobrol, susah ketemu dengan keluarga. Saya katakan, kalau begini kau mau apa itu uang? Jadi walaupun banyak harta, kalau tidak ada waktu, saya kira tidak ada gunanya itu harta. Begitu juga yang kedua, kesehatan. Biar banyak duit, tapi tiap minggu ke rumah sakit, mau dia apa uang itu? Katanya saya kaya, tapi tiap Senin harus cuci darah. Katanya kaya, tapi tiap minggu bahkan tiap bulan ganti-ganti rumah sakit. Mau kita apa itu uang? Bu, Ibu, tidak ada gunanya harta kalau sakit-sakitan, betul? Tapi kalau tidak ada uang juga kita sakit. Pilih mana, Bu? Ibu, banyak duit sakit-sakitan, tidak ada duit tapi sehat. Pilih mana? Dua saja nah pilihannya, jangan bikin pilihan baru. Banyak duit sakit-sakitan, tidak ada duit tapi sehat. Pilih mana? Tidak ada pilihan, banyak duit sehat. Dua aja ini pilihannya, banyak duit sakit-sakitan, tidak ada duit tapi sehat. Iya, biar tidak ada duit tapi sehat, itulah duit yang paling besar manfaatnya. Kalau tidak ada duit tapi sehat, dengan kesehatan bisa kita gunakan untuk cari duit. Tapi kalau banyak duit sakit-sakitan, yang banyak itu bakal habis. Kenapa kita gunakan untuk bayar dokter, bayar rumah sakit? Makanya mumpung kita semua sehat, gunakan harta itu, makan apa yang kita mau makan. Kan banyak orang duitnya banyak, tapi kalau
Ada sesuatu selalu tunggu traktiran. Adakah yang begitu di sini? Pokoknya kalau tanggal baru itu sudah share di grup, adakah? Adakah yang kayak gitu? Ada kan? Ada kan? Biasa begitu kan? Ada ya? Yang mana? Kalau ada orang suka menunggu di traktir, itu berarti dia doakan dirinya jadi orang susah. Iya. Di kampungku disebut orang seke. Ada orang seke sini. Nggak ada apa? Pelit. Tangan di atas lebih baik daripada tangan. Kita traktir orang, jangan selalu kita mau ditraktir. Seke. Makan apa yang kita mau makan. Banyak orang katanya banyak duitnya, tapi kalau ada orang makan selalu tunggu sisa, selalu tunggu traktiran, cari yang gratis. Selama ada duit, makan apa yang kita mau makan. Untuk apa kita cari duit itu? Kalau yang dimakan saja susah. Ada orang kalau lihat makan enak, punya duit beli. Seke. Ini nih yang 5 senti nih Bu, ini yang mau diservis baik-baik ini. Selama masih bisa lewat turun ke bawah, syukurlah. Karena akan datang masanya, duit banyak, uang banyak, tidak satu pun bisa lewat di sini. Kita mau apa? Tanahnya di mana-mana, tambangnya ada, emasnya banyak, bergunung-gunung, bahkan sudah bisa dibikin cat di rumah itu emasnya. Tapi tidak bisa lagi makan nasi, tidak bisa lagi makan ayam, tidak bisa lagi makan coto, tak bisa lagi makan daging, kepiting, udang. Tinggal apa? Bubur. Itu pun tidak boleh dikasih garam. Duit banyak, tidak ada yang bisa turun di leher. Asam urat 200, tensi 300, gula 500. Kombinasi sudah, komplikasi. Kalau begini modelnya, duit mau diapain? Kebanyak duit, tidak ada yang bisa turun di leher, semua jadi pantangan. Datang berobat ke dokter, dokter bilang Bapak harus olahraga, harus terapi. Caranya harus sering keringat, setiap sore tidak boleh pakai sendal, pakai celana pendek, jangan pakai baju, keliling kompleks lari-lari. Banyak duit tapi kayak orang gila. Mau di apa? Duit kalau begini model. Makanya mumpung masih bisa turun, makan apa yang kita mau makan. Enjoy your life. Sikit. Pelit sama diri sendiri susah. Ada kan biasa begitu ya? Tapi tidak ada di sini. Tidak ada ya? Insya Allah. Apa yang kita mau datangi, datangi. Jalan-jalanlah kalau ada duit. Jangan itu duit cuma disimpan saja. Supaya otak ini terbuka, pikiran ini fresh, segar. Kapan kita ngurus saja di rumah, itu biasa sembarang kita pikir Bu. Akhirnya muncullah banyak orang-orang kepo, pegosip. Tapi tidak ada di sini. Tidak ada pegosip kah di sini? Tidak ada kah? Tidak ada Pak? Potong telinga saya kalau tidak ada. Pegosip itu di mana-mana ada Bu. Biar hari ini ada, cuma saya tidak tahu di mana duduk. Kanan kah, kiri kah, depan kah? Pergi jalan-jalan, jangan disimpan itu uang. Kalau ada rezeki naik haji, ada yang marah-marah kemarin, itu pemerintah sekarang masa dilarang naik haji. Siapa yang larang? Pemerintah mau saja kita kasih naik haji kita. Cuma masalahnya di sana mau tidak kita diterima. Ya memang dari Saudi yang tidak mau terima kita. Coba kalau Indonesia bolehkan, silakan berangkat sampai di atas Saudi tolak, kita mau kemana?
Itu saja dibikin bandar mandir, mondar mandir. Pulang sudah dipanggil haji. Haji gagal. Ya memang tidak dipersilahkan kita ke sana. Berarti belum panggilan. Haji itu bukan persoalan mampu, tapi persoalan panggilan. Biar kita mampu, tapi belum dipanggil Allah. Banyak orang kaya tidak bisa pergi haji. Kenapa? Karena belum dipanggil. Allah tidak panggil orang kaya untuk haji, tapi Allah akan kayakan siapa yang Dia panggil. Ya. Pergi haji kalau ada rezeki. Banyak saya tanya, dari mana? Sudah haji bu? Belum. Kenapa? Belum ada panggilan. Sudah daftarkah? Belum. Bagaimana kau mau dipanggil? Kau tidak dipanggil-panggil, kau tidak daftar-daftar. Lama sekali nah Ustaz. Kalimantan Timur itu waiting listnya, daftar tunggunya 29 tahun kalau reguler. 29 tahun bu, Kaltim. Kalau Makassar, Sulawesi Selatan itu 34 tahun. Daftar aja. Kalau memang panggilan, rezeki panggilan, kita naik. Ustaz, saya sudah daftar, tapi umur saya sekarang sudah 67. Disuruh menunggu 29 tahun. Kira-kira naik tidak? Doa saja. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kita tahu artinya. Kalau Allah sudah berkehendak atas segala sesuatu, Allah cukup bilang jadi. Berangkat, catat, daftar di Kementerian Agama Kalimantan Timur, doa tiap hari sholat duha. Doa, ya Allah, Pak Ustadz kemarin ceramah suruh saya daftar. Nih sudah saya daftar. Disuruh nunggu 29 tahun. Umur saya sekarang 61. Naik tidak ya Allah. Nangis kita. Itu malaikat yang berdiri di samping kita. Dia bilang, wah ini ibu ini. Ibu Rahmah. Betul-betul dia mau pergi haji. Sudah daftar tapi disuruh nunggu lama. Berangkatlah itu malaikat ke Samarinda, ke kantor Departemen Agama. Dia cari namanya ibu, mana namanya ibu? 29 tahun disuruh nunggu, tapi sudah doa, sudah nangis, naikkan 3 tahun berangkat. Allah yang mau. Tapi kita doa saja, tidak pernah daftar. Ya Allah mau haji, ya Allah mau haji. Itu malaikat sudah jauh-jauh ke Samarinda cari namanya ibu sampai subuh, tidak didapat. Kenapa tidak daftar? Betul. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Berbuat dulu baru gantungkan sama Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib kita kecuali kita sendiri berusaha untuk merubahnya. Banyak orang punya harta tidak bisa haji. Tetangga saya bu, di mana-mana tambangnya, ada toko emasnya, tidak bisa haji ke Cina. Kita makanya, tapi kalau mau daftar jangan cari travel abal-abal. Diiming-imingi harga murah, tapi duit saya tidak cukup Ustadz. Berarti Allah belum panggil kita kalau duitnya belum cukup. Kalau memang Allah sudah panggil, Allah cukupkan duit kita bu. Dijanji tahun depan berangkat, bayar 14 juta, PHP. Belum cukup 1 tahun, ditangkap travelnya. Ada kayak begitu, tidak usah sebut namanya. Makassar itu besar, saya juga korban. Tak masuk di akal 14 juta kita berangkat. Tiket saja PP sudah 9 juta. Tapi kenapa Ustadz ditipu? Kalau Ustadz tahu, baru saya tahu setelah ditipu. PP 9 juta. Penginapan di sana selama 9 hari 6 juta. Sudah berapa? 15. Belum pembimbing, perlengkapan, transportasi, visa, keuntungan dari travel. Kira-kira 14 juta berangkat tidak itu? Terus kenapa banyak yang tertipu? PHP. Mau umroh 10 juta bu? Ada 10 juta ada. Naik pesawat, tapi kalau pesawatnya mogok kita turun dorong.
Ya Bu ya, punya harta nikmati ya, jangan pelit untuk diri sendiri ya. Nikmati itu harta, makan yang kita mau makan, datangi yang kita mau datangi, jangan terlalu sering disimpan, ditumpuk. Begitu juga kalau ada rezeki sedekahkan. Jangan jadi orang seke, jangan jadi orang pelit. Tidak baik itu jadi orang seke Bu. Saking tidak baiknya orang seke itu, orang seke saja tidak mau berteman dengan orang seke. Dia takut. Ada orang seke sini? Ya, bukan tidak ada Bu, belum ada. Mau saya kasih tahu caranya tes orang seke, orang pelit, mau? Kalau ada orang yang ngajak ibu jalan dari jam 7 pagi, pulang jam 5 sore, baru tidak singgah makan, sudah jelas itu orang seke. Tapi kalau dua-dua dari pagi sampai siang tidak ada yang ngajak, berarti dua-dua orang seke. Harta yang kita belanjakan di jalan Allah, itulah nanti yang akan menjadi penolong kita ketika kita meninggal. Sekiranya semua orang yang di kuburan itu dihidupkan kembali, dan kita tanya apa yang kau akan lakukan, ibadah apa yang kau mau lakukan, maka semua orang mati ketika dihidupkan, mereka akan menjawab, fa saddaka wa akum minas salihin, saya akan sedekah. Orang mati kalau dihidupkan Pak, dia tidak bilang saya mau sholat, saya mau haji, saya mau zakat, saya mau puasa, enggak. Apa yang dia katakan? Saya mau sedekah. Karena kenapa? Dia sudah rasakan bagaimana manfaatnya orang yang rajin sedekah ketika dia berada di dalam kubur. Sedekah. Ibu-ibu kalau ke pasar niat sedekah. Saya biasa perhatikan ibu-ibu kalau ke pasar, Masya Allah, menangis itu Bu penjual kalau dia menawar. Harga 80.000 ditawarnya 35.000. La ilaha illallah. Ada yang kayak gitu, ada. Dengan ringannya lagi dia tunjuk semua emas di tangannya. Berapa itu? Yang mana itu? Dia tidak tahu ternyata penjualnya semua giginya emas. Dijawab, dari ya, niatkan sedekah. Bapak-bapak juga usahakan kalau Jumatan, Pak, itu kota amal. Jangan dibiarkan jalan tanpa lampu merah. Biasa saya khutbah Jumat, itu kota amal jalan tak berhenti Bu. Berarti tidak ada yang isi, jalan terus sampai ke belakang. Sekali berhenti bunyi, tak. 500. Uang sen, uang koin 500 rupiah. Mau masuk surga, ada kenalanmu di dalam. Jawabannya biar 500 Ustaz, tapi ikhlas. Daripada 500.000 tidak ikhlas, saya katakan sedekah tidak membutuhkan keikhlasan. Kalau sedekah yang kita tunggu keikhlasan Bu, maka saya yakin tidak ada satupun orang yang bakal bersedekah banyak. Kalau sedekah kita yang mau kita tunggu, tidak bakal sedekah banyak kita. Mau contoh? Di kantong ibu seandainya tinggal 2 lembar uang, 10.000, 100.000, kira-kira yang mana ikhlas? Hah? Iya, coba lihat nanti itu. Dari tahun 2005 kota Solawat ini jalan, tahun berapa yang ketika dibuka ada uang merahnya? Hah? Sering ada? Sering. Pakai ini? Oh bukan. Syukurlah. Alhamdulillah. Berarti tidak ada orang seke di sini. Uang biru. Iya. Jangan uang merah, uang 100 rupiah tahun lalu, beberapa tahun lalu juga ada uang merah Bu. Maksud saya yang pakai songkok, yang pakai peci gambarnya. Jangan bawa parang. Saya biasa buka kota amal, di dalam isinya orang bawa parang 1.000.
Ada juga malah bapak-bapak saya lihat kalau mau kasih masuk kota amal Pak, hampir setengah jam itu dia tarik, dorong masuk, keluar lagi, dorong lagi masuk. Karena setiap ditarik yang besar dia dorong lagi masuk, tarik lagi yang keluar, besar lagi keluar, dorong lagi masuk. Itu saja dibikin sampai 15 menit. Ujung-ujungnya Rp1.000. Jalan kota amal sampai di belakangnya itu bapak, ada tukang beca Pak, orang susah, bajunya sudah lusuh, masukkan 100.000. Ternyata pangkat dan jabatan tidak menjadi sebab orang faham dan pandai tentang sedekah. Saya tanya itu bapak yang lusuh bajunya, Pak, di mana bapak belajar mengaji? Di mana bapak belajar ilmu ikhlas? Bapak sedekah 100.000, di depan bapak pejabat cuma 1.000. Apa jawaban bapak di belakang ini? Dibilang uangnya bapak itu yang jatuh, saya kasih masuk di kota amal. Begitulah kalau orang seke, orang pelit. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengeluarkan satu kebaikan, baginya 10 kebaikan. Ada seorang sahabat Nabi, Bu, Abdurrahman bin Auf. Kalau teman saya namanya Abdurrahman Akase. Bukan. Abdurrahman bin Auf itu orang kaya. Pernah dengarkan Nabi bicara, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Yang paling terlambat masuk surga adalah orang kaya. Nanti 50.000 tahun orang miskin menikmati surga, baru datang orang kaya menyusul. Ada orang kaya sini? Ada orang kaya sini? Ada? Hati-hati Bu, orang kaya itu 50.000 tahun orang miskin dalam surga, baru dia datang menyusul. Mau jadi orang kaya atau miskin? Jadi kaya miskin? 50.000 tahun orang miskin di surga, baru orang kaya datang menyusul. Mau jadi kaya miskin? Abdurrahman bin Auf dengar ini, gelisah hatinya. Ya Allah, saya orang kaya, masa saya terlambat masuk surga? Apa dilakukan Abdurrahman bin Auf? Dia ambil hartanya, dia bagi-bagikan ke fakir miskin, ke orang susah. Pulang ke rumah, Abdurrahman bin Auf ngaji, dengarkan, baca itu ayat, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengeluarkan satu, maka akan dikali 10. Bingung lagi Abdurrahman, berarti bertambah hartaku. Dia jalan lagi ke pasar. Apa kesusahan masyarakat? Oh, susah air. Abdurrahman bin Auf keluarkan semua hartanya untuk membangun sumur, menggali sumur. Pulang ke rumah ngaji, baca lagi surah Al-Baqarah. Dia baca, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang bersedekah, maka seperti menanam satu biji. Biji itu tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkai ada 1.000 bulir. Berarti dikali 700 kali lipat. Tambah bingung Abdurrahman bin Auf, tambah susah saya masuk surga ini. Putus asa lah, dia jalan-jalan di pasar, ketemu dengan penjual kurma. Kurma busuk. Kurma busuk itu, Bu, tidak ada yang mau beli. Datanglah Abdurrahman bin Auf di penjual itu. Pak, kita kayak yang punya ini kurma busuk ya. Berapa banyak Bapak punya? Dia bilang, Bapak itu semua kurang lebih hampir 100 gudang yang saya punya, semua kurma saya busuk. Dia bilang, Abdurrahman bin Auf, sini saya yang beli semua. Karena selama Bapak menjual di sini tidak pernah laku, biar saya yang beli semua. Harapannya supaya Abdurrahman bin Auf jadi miskin karena membeli barang yang busuk. Dibelilah itu. Jadi orang kaya lah ini penjual. Abdurrahman bin Auf jadi miskin. Betul Bu, 1 bulan Abdurrahman bin Auf miskin, susah. Singkat cerita, dari kabar dari negeri aman terjadilah wabah. Seperti kita ini corona. Tapi di sana penyakitnya penyakit kulit seperti kusta, Pak. Semua tabib seluruh dunia didatangkan, hingga akhirnya tabib itu, dokter itu, perawat itu memutuskan bahwa penyakit atau wabah di Yaman ini cuma satu obatnya. Apa itu? Kurma busuk.
Bicaralah itu orang kaya di Yaman. Kapan saya bisa dapat penjual kurma busuk? Biar 10 juta 1 kilo saya beli. Ketahuan di Madinah ada yang punya. Namanya Abdurrahman bin Auf. Diborong lagi semua itu. Kembali lagi jadi kaya. Datang menghadap Nabi. Nabi pusing saya sudah ini. Saya mau masuk surga. Tapi kenapa saya tidak bisa miskin-miskin? Justru semakin sedekah, semakin banyak yang kembali. Apa kata Nabi? Wahai Abdurrahman bin Auf, ketahuilah, orang kaya itu nanti paling cepat masuk surga. Saya tanya lagi, mau jadi kaya atau miskin? Mau kaya miskin? Tapi jangan jadi kaya yang seke. Berniatlah jadi orang kaya supaya bisa membantu orang banyak. Insya Allah cepat tercapai itu. Tadi minum dawet kah? Sudah minum? Kenapa saya tidak dikasih? Iya. Begitulah Bu, kalau kita datang terlambat ya. Saya terlambat, Ibu terlambat, jadi tidak dapat. Ya walaupun dawet itu saya yang bawa. Yang punya itu Bu, kiai kami. Saya punya kiai. Beliau sudah punya banyak cabang outlet di Samarinda. Apa tujuan beliau? Beliau cuma berdoa dan mudah-mudahan dengan wasilah dawet ini beliau bisa jadi orang kaya dan semua kekayaannya itu digunakan apa? Untuk membiayai dakwah. Saya 4 hari sudah Pak di Kaltim ini. Beliau yang ngurus kami di sini. Beliau punya jaringan, punya komunitas di Indonesia. Ya, tadi disebutkan KPK, bukan yang tangkap koruptor ya. KPK itu singkatan dari Komunitas Pendakwah Keren. Oh. Ya, keren bukan keren fisiknya. Keren apa? Keren karena kami punya jargon ikhlas serunya dakwah. Kemanapun kami berceramah Bu, tidak pernah mati, mulutnya yang duluan dibakar. Jangan salah kalau ada di perkampungan, di dalamnya itu banyak aliran sesat. Kenapa? Karena aliran sesat itu masuk mendakwakan agama yang salah, tidak dibayar. Sementara mau aliran yang benar dipanggil tapi bicara ini. Saya Pak sampai ke Medan, ke Papua dipanggil, alhamdulillah. Makanya di komunitas kami nih, alhamdulillah di Kaltim sudah mulai terbentuk Bu. Kebetulan beliau kita percayakan sebagai koordinator wilayah untuk Kalimantan Timur. Kalau saya sendiri sekretaris untuk wilayah Sulawesi Selatan. Ketua saya, koordinator saya itu polisi loh. Bribka. Dia sudah punya pesantren, tapi bukan dari hasil dakwah. Keberhasilan dakwah apabila apa yang disampaikan bisa diamalkan oleh umat. Sekarang kita lihat pendakwa-pendakwa itu yang berhasil, bukan jamaahnya yang berhasil, tapi yang berhasil pendakwanya. Terserah jamaah mau dengar, yang jelas saya pulang bawa tebal-tebal. Makanya dawat ini Bu ada. Jujur saya sampaikan yang dawat yang ibu-ibu minum itu, makanya di belakang tertulis di setiap tetes ada doanya. Itu para pelapa yang bawa itu sebelum dia keluar untuk menjual, dia wajib kalau mau jadi mitra untuk menjadi penjual itu pedagang wajib baca 100 kali sholawat baru keluar. Kalau tidak mau, tidak boleh dia pegang dawat itu. Semua yang di rumah produksi yang menggiling membuat apa semua wajib berwudu, wajib duha dulu, wajib sholawat sambil membuat itu. Makanya jangan